Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa pula sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku pengikutnya. Membahas seputar Islam memang tidak akan ada habisnya. Hal itu pula yang menjadi petunjuk adanya kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini bersama kami kelompok 4, mari kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup ini dengan tema iman, sistem keyakinan dalam Islam. Ahmad Farid mendefinisikan iman adalah membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan semua yang disampaikan dari Rabb-Nya. Pembenaran dalam pengertian ini mengandung unsur yang pertama yaitu penerimaan atau qabul, yang kedua yaitu cinta atau mahabbah, yang ketiga yaitu praktik atau amalan. Dapat dipahami bahwa seseorang dikatakan sebagai mukmin yang sah dan sempurna jika terpenuhi unsur-unsur tersebut. Iblis dan Fir'aun membenarkan dalam hatinya bahwa Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Namun, karena tidak disertai dengan amalan hatinya, yaitu kecintaan dan keutuhannya kepada Allah, maka keduanya tergolong kafir, bukan mukmin. Demikian halnya orang-orang munafik, sekalipun lisan dan anggota badannya beramal, namun disertai dengan ucapan hati membenarkan dan amalan hati, maka ia bukan seorang mukmin. Sekalipun manusia sudah memiliki fitrah atau potensi keimanan dan bahkan sudah tumbuh keimanannya karena pendidikan yang telah diperolehnya baik dari kedua orang tua atau lingkungannya, tetapi ia tetap masih diperintahkan untuk memperkokoh keimanannya itu agar terpupuk sehingga bertambah subur atau mantap imannya. Oleh karena itu, seruan agar manusia beriman kepada Allah dan kepada yang wajib diimani wajib disambut oleh hati yang sehat, di mana terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-193. Dalam Islam ada 6 hal pokok yang wajib diimani oleh setiap muslim, yaitu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasulnya, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada takdir baik maupun buruk. Keenam rukun iman ini menjadi pondasi agar kehidupan kita terarah dan penuh makna. Tanpa keimanan, amal soleh kita tidak akan pernah bernilai di sisi Allah. Namun, iman seseorang tidak selalu tetap. Iman bisa bertambah dengan amal soleh dan bisa berkurang karena maksiat. Saat iman menurun, biasanya muncul tanda-tanda seperti malas beribadah, mudah marah, atau hati terasa keras. Untuk itu, kita perlu menjaga iman dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, serta memperbanyak amal baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah bertegarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah kuatlah iman mereka. Selain menjaga, kita juga harus berhati-hati terhadap hal-hal yang bisa membatalkan keimanan, seperti syirik, yaitu menyekutukan Allah, kufur, yaitu menolak kebenaran, nifak, berpura-pura beriman tapi hatinya tidak, ridah, yaitu murtad atau keluar dari Islam setelah beriman. 4 hal ini dapat menghapus seluruh amal baik yang telah dilakukan. Maka penting bagi kita untuk terus memperbarui
memperbarui iman melalui tobat dan ketulusan hati. Teman-teman, iman bukan hanya urusan hati, tapi juga kekuatan yang menggerakkan seluruh aspek kehidupan. Dengan iman, kita jadi lebih sabar saat diuji, lebih ikhlas saat memberi, dan lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Iman juga membuat kita yakin bahwa setiap kejadian di dunia ini sudah menjadi bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah. Jadi menjaga iman itu artinya menjaga hubungan kita dengan Allah. Semakin sering kita berzikir, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amal soleh, maka hati kita akan semakin dekat kepadanya. Sebaliknya, kalau kita lalai, maka hati akan mudah dikuasai hawa nafsu dan godaan dunia. Demikian dakwah yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri kami pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li walakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.